sebutan. Ulah digejrehkeun sakaligus nya. Nah, kalian kalian. Tapi bismillahi Allahu akbar. Karena itu berbeda. Kalau kita menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi kita menyakiti. Makanya Rasulullah mencontohkannya bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahi Allahu akbar. Silakan, Pak Haji, kamu mungkin salah jengat. Allahumma sholli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yuk, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang tidak boleh pecah adalah empedu. Nih, Jadi baunya Pak. bukan bau, pahit. Kalau ke dagingnya pahit. Nah ini bersatunya dengan apa? Hati. Ya itu harus hati-hati ketika menurunkan ini. Hasil. Kerennya banget ya. Biasa aja sih. Seru banget. Bangga. Wis, itu rumahnya bisa yang anak buah tuh. Oh, ini dulu kan dari anak buah mana? Dah. Nah, memang caranya gini, dari atas dulu. Ya nggak apa-apa, lebih baik apa? Lecet. Kalau udah dipotong, Harus pelan-pelan. Sok mau dimakan? Ini pahit tapi ada efeknya katanya. Apa kasih efek? Coba buat katanya buat laki-lakian. Ya urang kudu aya di videonya Kade. Ieu we plastik. Eta karungnya jadi. Ya teman-teman, jadi ini jangan ditiru juga ya, dagingnya masih nyerelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban biasanya bisa disengaja telah terlaksana dengan baik dan lancar oleh para panitia dan juga dibimbing oleh Bapak Kisarikin. Untuk sekarang yaitu sesi tanya jawab dari para siswa-siswa SMA Negeri 1 Sumedang yang telah mengirimkan pertanyaannya di Instagram BKM. Langsung saja mulai kita apabila kita melaksanakan akikah, apakah boleh melaksanakan kurban? Dan apabila kita melaksanakan akikah, tapi satu bisa menunjukkan Baik, dua-duanya memang itu adalah merupakan ibadah. Akikah ini memang sama sunnah muakkad bagi yang mampu, tetapi akikah adalah bagi yang baru lahir ya, sampai 7 hari. Nah, ketika saat ini dan dulu kebetulan orang tuanya belum mampu untuk beli hewan untuk akikah, dan ternyata sekarang baru tahu bahwa itu penting ya, kemudian berkurban nggak apa-apa ya, silakan. Pada dasarnya memang tidak menjadi dosa kalau dulu dia tidak berakikah karena orang tuanya tidak mampu, itu kewajiban orang tua. Nah sekarang beliau mampu hari ini untuk berkurban, nah, tapi belum akikah rasanya, silahkan aja gitu kan. Nah, boleh ya. Nah, kalaupun nanti mau akikah pada saat lain silahkan ya, hanya baiknya konfirmasi pada orang tuanya jika masih ada bahwa ini hanya untuk menenangkan saja ikhtiar ataupun tidak wajib. Nah kemudian yang kedua, apakah boleh akikah dan kurban sama-sama gitu ya. Jadi memang artinya menyembelih dua kegiatan, akikah dulu kemudian kurban gitu kan. Ya boleh kalau gitu, tapi kalau kurban dan untuk akikah sekaligus baik gitu ya, jadi harus terpisah. Misalkan kita ingin ngobrol mau penyembelihan akikah dulu, domba yang satu, kemudian yang kedua domba yang keduanya untuk kurban, itu lebih bagus. Kalau untuk satu domba plus akikah ya sebaiknya itu tidak dilakukan. Artinya
kurang sempurna, kurang afdol, walaupun hukumnya sunat dan itu untuk kurban ini. Jadi sebaiknya dipisahkan antara kurban dan kurban. Bagus, kenapa? Itu supaya lebih jelas bahwa ini adalah akikah gitu. Kalau kurban kan dibatasi waktunya hanya di hari 10 Dzulhijjah dan di tasrik 11, 12, 13. Dan orang pun menyangkanya kalau penyembelihan hewan itu pasti kurban gitu kan. Nah, ingin lebih afdol akikah ya sebaiknya di tempat atau waktu yang berbeda. Nah, hanya pembagian dagingnya juga berbeda. Kalau akikah itu adalah biasanya sudah dimatangkan, sudah siap saji. Kalau yang namanya kurban ya mentahnya aja kan gitu. Itu bedanya ya. Oke, sehingga ada simbol bahwa yang akikah itu harus sudah matang, bumbunya juga bagus, lengkap, sehingga diharapkan itu sugesti kepada anak yang ditikahi juga lengkap gitu kan. Dari pribadinya dia soleh, baik, senyumnya kan. Ini kurang gula gitu ya, supaya apa senyumnya bagus itu kan sugesti aja gitu ya. Oke, ya mangga. Untuk pertanyaan kedua, kalau misalkan takut hewan kurbannya sakit atau mati, itu boleh nggak masalah hewan kurban itu disembelih sebelum waktunya, sebelum sholat Idul Adha? Ya, jadi penyembelihan hewan kurban itu sesuai dengan syariat Islam disembelih pada Yaumul Udhiyah, kan itu ya. Yaumul Udhiyah adalah hari Idul Adha tanggal 10. Itu mulainya. Kalau sebelum Idul Adha itu bisa Yaumul Arafah, bisa Yaumul Tarwiyah atau Yaumul Awal min syahri Dzulhijjah. Oleh karenanya termasuk hanya penyembelihan biasa saja, tidak termasuk kurban kalau disembelih sebelum waktunya Idul Adha. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Tadi itu kan karena khawatir penyelamatan hewan ini takut sakit atau ya sampai tidak termanfaatkan. Silakan, hanya untuk menggantinya mungkin besok harus beli lagi untuk kurban kalau dia ingin berkurban, apalagi nazar gitu kan. Kalau aku lulus, kalau aku sukses, aku harus kurban, itu wajib ada ya. Hanya tadi itu berarti tidak termasuk kurban, tetapi insya Allah akan bermanfaat, bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Hanya itu sifatnya adalah sedekah biasa ya, sedekah yang baik di bulan Dzulhijjah, masuk amalan-amalan Dzulhijjah gitu kan, dan menyelamatkan. Tapi kalau kurban itu mulainya tanggal 10 Dzulhijjah ditambah 3 hari berikutnya, yaitu yang mutasrik 11, 12, 13 itu masuk pada kurban. Kalau tidak di situ bukan kategori kurban. Tidak sebagai kurban. Gitu aja. Oke. Enggak lagi. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa perbedaan fadilah jika kita berkurban sapi sebanyak 1 ekor untuk 7 orang dengan 1 ekor domba atau kambing sebanyak 1 ekor untuk 1 orang? Baik, kalau fadilah itu kan keutamaan yang diperoleh dari amalan, dan orang menyebut kadang fadilah itu adalah keutamaan yang diperoleh kita di alam dunia ini. Kalau di akhirat namanya sawabah ya. Fadilahnya banyak sekali. Kalau tadi pertanyaannya apa perbedaan antara fadilah kurban 1 orang dengan sapi, pada saya sama, karena sapi 1 itu 7 orang ya, domba 1 itu adalah untuk 1 orang ya. Dari sisi kuantitas harga juga hampir sama. Dan itu ya, ini artinya adalah bagi orang yang mampu banyak gitu kan, supaya lebih bermakna, boleh seekor sapi, dan ini bisa untuk 7 orang. Biasanya kan saat ini harga tidak terlalu jauh. Kalau 1 domba 3 juta, kalau sapi kan 7 kali 3 21 jutaan, itu kan di angka 20. Jadi kalau dari segi kuantitas hampir sama ya, dapat pahala yang maksimal. Yang 7 orang ini seolah dia berkurban masing-masing 1 ekor domba kan gitu. Hanya yang kedua dari sisi fadilah secara real ya, itu dilihat dari sisi manfaat dari sapi itu sendiri. Dagingnya ya, kadang-kadang kalau orang yang sudah tua, sudah mulai ada beda gitu kan dulu dengan daging hewan kurban domba, nggak masalah. Kalau kadang-kadang udah tua pengennya sapi, nah itu berarti ada nilai yang kedua, manfaatnya itu ya. Kalau dari sisi fadilah pahala semacamnya insya Allah sama. Yang paling penting adalah niatnya, itulah ibadah kurban ya. Walaupun kurban 7 orang dengan sapi yang mahal sekalipun sampai 30 juta, tapi niatnya untuk kesombongan malah tidak bermakna sama sekali kan gitu.
Nah, kalau ini adalah dari sisi fadilah kurban, insya Allah sama. Dan tentunya ini adalah Allah yang mengganjarnya. Hanya fadilah yang kedua, nilai manfaat daging itu sendiri. Kalau di lingkungan keluarga kita ternyata sudah berkurang memakan daging domba, ya berarti kita merangkak daging sapi yang lebih aman misalkan, ya. Apakah kolesterol, darah tinggi dan yang lainnya seperti itu. Itu ya kalau pertanyaan tadi, intinya adalah insya Allah sama dengan Allah. Yang penting adalah niatnya yang bagus, ya. Dan juga tadi bagaimana pelaksanaan kurban itu yang benar, gitu ya. Oke, nah, lagi. Kita berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Itu hukumnya gimana? Ya, ini memang merupakan bagian ikhtilaf gitu kan. Artinya bahwa kurban memang bagi orang-orang yang masih hidup, ya gitu ya. Tetapi kalau dari sisi fadilah, sisi sawabah, sebagian ulama membolehkan ya dengan catatan bahwa pahalanya dari kurban ini semoga disampaikan bagi orang yang sudah meninggal dunia, kan gitu. Jadi ini diniatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia, artinya adalah sedekah pahalanya, ibadahnya semoga ditambahkan bagi almarhum atau almarhumah gitu. Tetapi tidak wajib gitu kan. Ini bagi orang yang mampu, kemampuan untuk mengadakan atau membeli hewan kurban lebih dari pribadi dan keluarganya, sampai dia juga mengorbankan hewan untuk atas nama orang tuanya misalkan, keluarganya yang sudah meninggal dunia, boleh saja gitu kan. Karena pada aspeknya adalah niatnya aja, ya Allah semoga pahala kurban ini sampaikan kepada siapa yang itu ya. Tetapi daging dan yang lainnya sama prosesnya, manfaatnya, pendistribusiannya itu aja dari sisi niat dan doanya aja, ikrarnya aja gitu ya. Jadi intinya boleh gitu kan, dan tidak ada yang melarang secara syar'i. Baik. Pahala berkorban itu untuk orang yang sudah meninggal sama keluarganya. Ya. Keluarganya juga dapat pahalanya. Nah, masalah sunatan hasanatan kalau cuma amila biha. Siapa orang yang membuat jalan untuk kebaikan, dia dapat pahala dan dapat kiriman pahala juga bagi orang yang berbuat baik karena dia, gitu kan. Nah, kita misalkan berkurban, dakwah seperti sekarang, perlihatan teman yang lain, ini bukan ria, tapi kita berkurban supaya orang lain tahu, oh ini saatnya kurban. Nah, sehingga orang yang mampu juga tertarik, masa aku punya tapi nggak kurban ya. Nah yang kedua, sehingga ada orang-orang yang melihat itu mau berkurban, kita dapat pahala dan juga dapat kebaikan pahala dari orang yang berbuat baik karena kita kan gitu. Nah tadi kita mendoakan, nah semoga ya Allah pahala ini sampai kepada yang meninggal dunia. Dan yang berbuat baik kan orang-orang yang hidup itu, ya mereka pun dapat kebaikan, pahala dari perbuatan baiknya ini, niatnya, perilakunya, sampai membeli hewan kurban, kemudian diberikan ke yang lain, subhanallah ya. Kebaikan ini akan kembali dan Allah berjanji, in ahsantum yang anfusikum. Jika kalian berbuat baik kepada orang lain, ya sebetulnya akan kembali kepada kamu semua, ya kepada kita sendiri. Jika kamu berbuat baik kepada mereka, pada dasarnya adalah kebaikan akan kembali pada mereka sendiri. Itu jadi kita jangan terlalu rugi ya. Insya Allah kebaikan itu akan kembali juga kepada kita sendiri. Oke. Ibadah tersebut juga bisa menjadi amal jariah. Ya, itu betul ya, karena di sini salah satunya adalah amalan yang apalagi yang kita kesuruhkan, kita kirimkan doanya, kita kirimkan pahalanya dengan doa itu akan daripada yang meninggal dunia. Dan apalagi kalau kita berwakaf khair dengan uang yang kita berikan, infak yang kita berikan, ya itu merupakan sedekah jariah yang bisa mengalir ya biasanya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa hukum dan hikmah tidak memotong kuku dan rambut saat berkurban? Oh ya, memang ini ada beberapa hadis yang memang intinya diharapkan orang yang mau berkurban dilarang untuk potong kuku juga atau rambut gitu ya. Ini memang secara khusus di teks hadis itu tidak disebutkan apa manfaatnya, tapi paling tidak memang kita adalah di sini yang mau berkurban menjaga diri agar sampai tidak merusak terhadap niatnya dia berkurban. Juga yang kedua ya agar orang yang berkurban ini tidak ada semacam
reset dalam lidahnya bahwa aku sudah memotong gitu kan. Sebagian itu, jadi memang secara khusus tidak ada, tapi intinya untuk menyempurnakan dia dalam berniat untuk kurban dan tidak terpengaruh dengan pemahaman atau yang lain. Yang keduanya ya, tetapi tetap walaupun memang dia tidak memotong kuku, tetap harus dijaga kebersihan kukunya, rambutnya, kan gitu ya. Ini hanya kehati-hatian saja, jangan sampai berubah terhadap keyakinan dia dalam kurban. Yang keduanya mudah-mudahan dia pun akan lebih komitmen gitu ya dengan pelaksanaan kurban berikutnya. Oke. Waktu dilarangnya memotong kuku sama rambut ini dari kapan? Iya. Memang ini tidak dipastikan waktunya kapan, tapi setelah dia sudah menyiapkan diri untuk kurban. Biasanya setelah membeli ekor domba sehari sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya. Jadi intinya setelah dia punya ajam, kemudian dibuktikan dalam bentuk kemampuan, baik itu dana dan sudah terbukti bisa membeli hewan ekor kurban, dari situ ya mulainya gitu kan. Untuk bisa menjaga kesehatan dia. Oke. Pertanyaan selanjutnya, selain hewan kurban itu hak mencari kurban untuk zaman sekarang. Ya. Kalau bicara tentang falsafah, hakikat atau makna, memang ini penting juga kita pahami. Kurban itu kan intinya kalau menurut bahasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi secara fikih adalah penyembelihan hewan ya sesuai ketentuan Islam pada waktunya, yaitu adalah pada 10 Dzulhijjah sampai tasrik. Nah, tapi kalau hakikat dari kurban ini sebetulnya kita adalah bisa aja menyembelih beberapa sifat-sifat yang tidak baik. Misalkan sifat hayawaniyah, gitu kan? Sifat binatang yang tidak pantas ada dalam jiwa kita, itu disembelih, itu dari artian dibuang, gitu kan? Nah, itu ada makna di situ, ada hakikat di situ. Jadi hakikat yang pertama adalah kita mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui penyembelihan, itu hakikatnya. Bukan karena dagingnya, baik tidaknya, besar kecilnya, tapi ini ada memang berangkat dari nawaitu dan juga adalah maknanya bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena memang saat ini kan di zaman modern ini cukup mahal beli domba, lebih baik beli kursa daripada kota itu kan. Tapi ini sebuah menguji keimanan, ya keyakinan kita seperti zaman Nabi Ibrahim AS kan gitu. Itu menguji keimanan beliau karena ditugaskan untuk menyembelih anaknya kan gitu. Nah, yang kedua di zaman modern ini juga adalah selain menguji keimanan, ketakwaan, juga kemampuan berinfak sedekah, tadi kita harus menyembelih beberapa sifat-sifat binatang yang tidak pantas. Mudah tersinggung, mudah marah, tidak suka memaafkan, tidak tahu halal haram. Itu dari dipotong ya, dipotong jauh-jauh, jangan sampai adik kita itu disembelih semuanya, dihabiskan. Itu kalau dari sisi hakikat secara filosofis. Oke. Setelah kurban, kita lebih dekat dengan Allah, perilaku kita menjadi lebih baik dan lebih menjaga kebersihan. Ya, itulah memang ya, jadi kita kurban ini bukan sekedar kita sudah lepas setelah kurban kita makan-makan segala macam lupa pada kewajiban kan gitu. Jadi ini semakin dekat dengan Allah SWT. Kalau kita kan kalau sudah kurban ya bersujud syukur gitu ya pada Allah SWT, dan kita juga melanjutkan ibadah kita lebih bagus lagi kalau SWT, karena Allah sudah memberikan kemampuan pada kita dan kemampuan harta, kemampuan untuk berkurban dan terpanggil hati untuk melaksanakan kurban, karena banyak orang yang kaya juga belum terpanggil untuk kurban itu gitu. Nah, selanjutnya dibuktikan dengan ibadah yang makin meningkat, sikap-sikap yang lebih bagus, akhlak yang lebih baik. Nah, itu karena bukti sudah disembelih sifat-sifat binatangnya kan gitu. Itu diantaranya, oke? Selanjutnya yaitu bernazar untuk menyembelih kurban, apakah hukumnya berubah jadi sunnah menjadi wajib? Iya betul, memang untuk menguatkan bahwa segala sesuatu kalau nazar itu menjadi wajib, ya hal-hal yang sunat sekalipun bahkan tidak diperintahkan secara syar'i menjadi wajib pun tetap menjadi wajib hukumnya. Misalkan mubah, sunnah muakkad. Tapi
kalau udah dinazarkan dalam konsep Islam memang harus dilaksanakan gitu kan, karena ini adalah janji yang harus dipenuhi. Jangan sampai kita termasuk orang munafik yang sudah janji tapi ingkar kan gitu ya. Oke, jadi seperti tadi kurban ya, itu yang semula sunat hukumnya, karena dikaitkan dengan sebuah peristiwa sehingga nazar, maka itu wajib ya, hukumnya harus dilaksanakan gitu. Dan ada konsekuensi juga kalau yang kurban nazar. Nah, para ulama ittifaq atau sepakat bahwa jangan memakan daging gitu kan. Walaupun sebelumnya kan boleh sepertiga buat keluarga, kurban, buat orang miskin, buat orang kaya, tapi yang bernazar jangan memakan daging dari situ. Walaupun mau menyicipi daging harus beli dari tempat yang lain, bukan dari daging kurban itu sendiri. Itu aja bedanya, konsekuensinya. Jadi selain wajib untuk mengorbankan hewannya atau berkurban, dan juga tidak boleh memakan daging dari kurban yang dia makan. Ya, nazar untuk kebaikan, bukan nazar untuk kemaksiatan. Nah, kalau aku bisa ditakdirkan umroh, gitu kan, aku akan berkurban. Kalau aku dapat ranking pertama sebagai siswa, aku akan kurban. Hal yang baik yang memberikan motivasi dan meningkatkan ibadah, saking rasa bangganya, rasa senangnya, ya silahkan gitu kan. Walaupun tanda kutip kadang senang itu bisa aja untuk kemaksiatan, makanya tidak boleh dinazarkan gitu kan. Walaupun dinazarkan, nggak boleh disantuni tetap, karena itu haram hukumnya kan gitu, nggak boleh lah. Oke. Maaf bila kurang maksimal, ya, dan saya